Bismillah, alhamdulillah bertemu lagi anak soleh dan soleha. Walaupun kita tidak bertemu secara langsung, Bu Guru berharap semangat anak-anak tidak berkurang ya. Baik anak soleh dan soleha, Bu Guru akan melanjutkan penjelasan Bu Guru terkait anggota tubuh. Di mana hari ini Bu Guru akan fokus ke bagian badan. Sudah siap anak soleh dan soleha? Insya Allah siap ya, perhatikan baik-baik anak soleh dan soleha. Yuk kita murojaah lagi terkait nama-nama Allah yang diantaranya adalah Al-Khaliq, Allah yang Maha Pencipta, Allah yang menciptakan kita sebagai manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ada kepalanya, ada badannya, ada kedua tangan dan ada kedua kaki. Lalu Allah juga Ar-Razzaq, Allah yang Maha Pemberi rizki. Allah yang menganugerahkan kita rizki berupa kepala, badan, kedua tangan, dan kedua kaki. Masya Allah, sayang sekali Allah kepada kita. Dengan apa yang sudah Allah berikan, memudahkan kita untuk melakukan kegiatan dalam sehari-hari. Bisa kebayang kalau kita tidak punya tangan. Bisa kebayang kalau kita tidak punya kaki. Subhanallah. Untuk itu kita perlu bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillah. Baik anak soleh, perhatikan kembali gambar. Di sebelah kiri anak-anak ada gambar tubuh anak perempuan, di mana ciri-cirinya memakai jilbab dan memakai androk. Sedangkan di sebelah kanan anak-anak ada gambar tubuh anak laki-laki, di mana ciri-cirinya biasanya memakai peci dan memakai celana. Anggota tubuh terdiri dari kepala, badan, kedua tangan, dan kedua kaki. Kemarin Bu Guru telah menjelaskan bagian kepala ya, di mana di bagian kepala itu terletak panca indera kita. Masih ingat syairnya? Kita ulangi yuk. Syair panca indera. Mata gunanya untuk melihat. Telinga gunanya untuk mendengar. Hidung gunanya untuk menghidup. Lidah gunanya untuk merasa. Kulit gunanya untuk meraba. Alhamdulillah, mudah-mudahan hafal ya nak. Nah, ini yang Bu Guru beri tanda di tengah-tengah itu merupakan leher dan badan. Nih, yang Bu Guru beri tanda ini merupakan leher. Di mana leher merupakan bagian depan yang terletak antara kepala dan badan. Leher ini berfungsi untuk menopang kepala, menjaga kepala biar tetap berdiri tegak dan kokoh. Lalu selanjutnya yang Bu Guru beri tanda di tengah-tengah itu merupakan dada. Dada adalah bagian depan badan yang terletak di antara leher dan perut. Di mana bagian dada itu di dalamnya terletak jantung. Kalau anak-anak pegang seperti ini, anak-anak merasakan bunyi detak jantung. Anak-anak bisa coba bagaimana bunyinya. Dan bunyinya itu, detakannya akan berbeda-beda. Kalau kita tenang, detakannya tenang. Namun kalau kita lagi takut, terburu-buru, detakannya akan terasa kencang. Anak-anak bisa coba dipegang ya. Selanjutnya yang Bu Guru tandakan itu merupakan bagian dari perut. Di mana perut merupakan bagian depan badan yang terletak antara dada dan paha. Perut ini merupakan tempat proses pencernaan dan tempat menyimpan makanan. Jadi kalau anak-anak makan, makanannya tersimpan di perut lalu dicerna di dalam perut. Seperti itu anak soleh. Diingat-ingat ya, tadi ada apa saja? Leher, dada, dan perut.
Bu Guru akan informasikan kepada anak-anak dari bagian tubuh kita ada yang tidak boleh dilihat dan disentuh oleh sembarang orang, oleh orang yang tidak dikenal. Di antaranya yang disilang ini, yang diberi tanda silang berwarna merah, itu ada mulut, dada, kemaluan, itu bagian tubuh depan ya nak. Sedangkan bagian belakangnya itu yang tidak boleh disentuh adalah bagian pantat atau bokong yang merupakan bagian tempat keluar pup. Pastikan anak-anak ingat, tidak boleh dilihat dan disentuh oleh orang yang tidak dikenal. Mulut, tempat kita untuk berbicara. Dada, tempat tadi jantung berdetak. Dan kemaluan. Kemaluan bagian depan, tempat keluarnya air kencing atau air seni. Sedangkan bagian belakang, pantat, tempat keluarnya pup. Nah, bagian tubuh yang tadi seperti mulut, dada, kemaluan, dan pantat hanya boleh disentuh oleh ayah atau ibu ketika memandikan anak-anak, ayah atau ibu ketika membantu anak membersihkan buang air seperti sedang pup. Lalu yang boleh menyentuh juga hanya dokter ketika memeriksa anak-anak, namun tetap didampingi orang tua. Ya nak? Kalau ada orang yang mendekat ke anak-anak ketika anak-anak misalkan sedang main di luar, ada yang mendekat lalu memberi anak-anak permen atau mengajak pergi, atau coba untuk menyentuh, memegang anak-anak, atau misalkan menyuruh anak-anak buka baju, atau menunjukkan bagian pribadi tubuhnya, yang perlu anak lakukan adalah lari, menjauh, lari ke tempat keramaian, dan anak-anak juga bisa berteriak. Anak-anak mendekat ke ayah atau ibu, atau misalkan di lingkungan sekolah anak-anak mendekat ke bu guru lalu meminta tolong. Jadi anak-anak jangan takut dan malu. Seger kalau anak-anak menemukan orang yang tidak dikenal, mau pegang-pegang atau memberi sesuatu, anak-anak lari dan menghampiri ayah atau ibu atau bu guru. Anak-anak harus berhati-hati dan menjaga anggota tubuhnya agar tetap aman. Insya Allah anak-anak mandiri, anak-anak mampu menjaga diri ya nah. Jangan lupa dengan tetap memohon perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diantaranya dengan membaca zikir pagi dan petang. Baik anak soleh dan soleha, atas anugerah yang Allah berikan, tidak bosan-bosan kita bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada Allah, mengucap alhamdulillah, dan menggunakan apa yang Allah berikan ini dengan sebaik-baiknya, dengan berbuat taat kepada Allah dan bermanfaat bagi orang lain. Baik anak soleh dan soleha, Bu Guru cukupkan hari ini terkait bagian badan, bagian tubuh, di mana hari ini Bu Guru fokus ke bagian badan. Semoga anak-anak mengerti dan bisa memahami. Barakallahu fikum. Jangan lupa mengucapkan terima kasih kepada Umi atau Abi yang sudah menemani anak-anak belajar di rumah. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.